Baik, terima kasih Bu Hani buat penyembahan dan waktu yang diberikan kepada saya. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kami Bapa pada pagi yang indah ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati napas kehidupan. Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau lewat pujian kami, lewat doa kami, lewat sikap hati kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan dan anugerah yang Kau beri. Kami sekarang juga mau masuk, Bapak, untuk lebih lagi mengenal Engkau. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapak, urapi setiap kami partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau buat hati kami seperti tanah yang subur. Sehingga ketika firman Tuhan kami dengar, kami boleh menerima, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau tutup bungkus, Engkau urapi Bapa, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini buat setiap kami. Terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatan ini, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terutama para ladies yang berbahagia pada pagi hari ini, kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 37 ayat 37. Ya, kita buka firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ke-37, hanya satu ayat saja, ya. Nah, demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Ya. Firman Tuhan ini simple, singkat, sederhana, dan mudah dimengerti, saya pikir ya. Di sini dikatakan, perhatikanlah kepada orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Nah, terus ada kata-kata sebab, ya. Jadi ada sebab akibat. Berarti orang yang tulus itu adalah orang yang suka damai, ya. Sebab dikatakan itu, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi orang yang tulus, orang yang jujur, ternyata menurut pemazmur itu adalah orang yang suka damai. Tidak neko-neko, tidak macam-macam, ya. Ya, kalau ibadah dia ibadah dengan sungguh-sungguh, kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak juga sambil chatting gitu kan. Ada yang berdoa sambil chatting Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Padahal ketika itu kan kita lagi menghadap tahta Bapa. Ya, kita lagi bicara sama Tuhan tapi sambil kita pegang handphone ya, atau sambil chattingan. Nah, itu bukan orang yang tulus. Ya, jadi kalau tulus itu memang melakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati buat Tuhan. Itulah orang yang tulus. Ya, jadi dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 37 ini, orang yang tulus dan orang yang jujur itu adalah orang yang suka damai. Dia jujur, dia apa adanya, nggak macam-macam, nggak nambah-nambahin dan juga tidak mengurangin. Apapun itu yang diberikan tanggung jawab kepada dia. Ya, seperti itu. Nah, di ayat berikutnya dikatakan sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi ada kaitannya ya. Jadi sudah tulus, jujur pula, itu adalah orang yang suka damai. Nah, orang yang suka damai itu Alkitab mengatakan akan punya masa depan. Masa depan yang seperti apa? Ya tentunya karena ini yang bicara adalah firman Tuhan, kebenaran, berarti masa depan yang baik, masa depan yang benar, masa depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini, ya, saya juga terkesan dengan firman ini, ya. Saya harus belajar, ya. Kita harus belajar untuk lebih lagi, lebih tulus lagi melakukan setiap pekerjaan kita, setiap tugas kita, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan juga kita akan lebih lagi
di dalam kejujuran, ya. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama. Kalau bahasa sekarang dikatakan berintegritas katanya. Jadi sama yang diucapkan, yang dipikiran dan yang dilakukan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa Alkitab mencatat ini? Karena dikatakan orang yang suka damai, orang yang tulus dan jujur itu adalah orang yang suka damai. Dan orang yang suka damai itu ada masa depan yang baik, masa depan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah pesan Tuhan singkat pada pagi ini buat kita, Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita untuk lebih lagi, ya, membuat sikap hati, pikiran kita, dan juga perlakuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita boleh lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan, sehingga masa depan kita boleh baik dan benar adanya. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Yesaya 15:30, maksud saya Yesaya 30 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh tulus, boleh jujur. Di sini ada muncul di Yesaya ini kata-kata kita bertobat, ya. Ya, jadi orang yang mau berubah itu, misalnya tadi tidak tulus, tidak jujur, ya harus bertobat, berubah, ya, dari ketidaktulusan kita bertobat dan kita mau ngambil sikap yang lebih baik lagi, dan kemudian kita juga tinggal diam, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kenapa? Karena ketika kita tenang, ketika kita bisa tulus, bisa jujur, kita bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Kita bisa sambil berbicara, tapi kita juga bisa sambil mendengarkan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita tidak tenang, kita panik, maka kita tidak bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang suara Tuhan, mana yang tidak. Nah, itu yang Tuhan tekankan pada pagi hari ini. Mari, saya juga masih sering kurang tulus, ya. Dan kalau jujur, ya, berusaha untuk lebih jujur lagi. Kita semua belajar. Mari kita belajar bertobat yang selama ini kurang tulus, ya, gampang panik, terus gampang menghakimi orang, terus mudah menjas, ya. Nah, itu kita tinggalkan, kita bertobat. Mari kita meninggalkan sifat-sifat yang lama itu, karena firman Tuhan berkata, ketika kita tenang, ya, ada damai dan sukacita di hati kita, dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Saya kalau ke pasar juga, kalau saya itu melihat barang, ya, ini ibu-ibu kalau ke pasar kadang-kadang, ya, yang dibelanjakan, yang mau dibelanjain apa, misalnya dari rumah belanjanya rencananya ikan, daging, sayur dan segala macam. Pas mau ke tukang sayur, kita lewat dari tukang baju, ya, pakaian atau sepatu atau aksesoris. Wah, langsung dibikin di situ sale gitu, ya. 50% langsung kita tergiur nih. Wah, ini mumpung murah nih, lagi sale. Ya, langsung kita tergiur, kita lirik. Akhirnya yang dibelanjakan, yang dibeli bukan kebutuhan ke dapur dulu, yang dibeli aksesoris dulu, baju dulu dan segala macam. Nah, jadi ini memang godaan buat para kaum wanita, para ibu, ya. Saya juga seperti itu. Tapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, kalaupun saya ngelihat itu, saya berdoa dalam hati gini, Tuhan, ampuni saya kepengen, tapi kalau nanti masih ada saya datang lagi, sekian lama lagi saya menabung, berarti itu rezeki saya. Tapi kalau tidak, saya katakan tidak.
saya harus belanja yang penting dulu. Yang apa sudah saya catat dari rumah, seperti itu ya. Nah, jadi itu hanya contoh ya. Jadi saya dulu juga seperti itu ya. Sehingga kadang-kadang apa yang ditargetkan tidak tercukupi, tidak sampai karena uangnya sudah kepakai kepada yang lain. Seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita diingatkan, mari kita lebih jujur lagi, lebih tulus lagi. Kalau belanja, belanja aja dulu. Ya nanti kalau mau beli pakaian nanti kita nabung dulu atau ngomong dulu sama suami, Pak, saya tadi ngeliat baju di sana, saya kepengen. Belikan dong. Nah itu, jadi jangan yang aturan belanja sayur, belanja kebutuhan dapur, dibelikan untuk kebutuhan yang lain-lain ya. Ibu-ibu ya, demikian firman Tuhan hari ini ya. Biarlah karena dengan demikian maka masa depan kita cerah. Kenapa? Karena terprogram ya, terprogram hidup kita. Apa yang sudah kita catat itu yang kita kerjakan, apa yang sudah kita rencanakan itu yang kita kerjakan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, walaupun firman Tuhan singkat pada hari ini, saya percaya biarlah Roh Kudus memeteraikan dalam hati dan pikiran kita lebih tulus lagi, lebih jujur lagi kepada Tuhan dan kepada manusia, ya, sehingga kita boleh mengalami sukacita, mengalami damai, dan ketika kita mengalami damai, kita bisa berpikir jernih, dan Tuhan sangat senang kepada orang yang bersukacita, orang yang bersyukur, dan orang yang tenang ketika menghadapi apapun situasi. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Kristus, dan biarlah firman ini boleh jadi rema dalam kehidupan kita. Kita berdoa sebelum kita masuk game. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami punya kebatasan, punya keterbatasan. Kami menerimanya firman-Mu dengan baik pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak, Kau senantiasa mengurapi kami, memberikan kami kekuatan, hikmat, marifat-Mu, sehingga kami Tuhan menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi orang yang baik, orang yang tulus, orang yang jujur. Ketika kami melakukan itu, maka kami akan beroleh damai sejahtera. Dan ketika kami ada damai sejahtera, maka masa depan kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi yang berbahagia. Inilah hidup kami, para kaum wanita dan juga para kaum pria ataupun bapak-bapak yang sudah ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan menolong kami sepanjang hari ini dalam keadaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik.